Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pandangan Ustadz Wafi dan Said Qori sangat berbeda terkait bagaimana Trah Wali Songo tersambung dengan Duriah, tersambung dengan Rasulullah SAW. Ustadz Wafi menyampaikan bahwa Wali Songo jalurnya nyambung ke Ba'alawi, tapi dibantah oleh Said Qori karena Wali Songo itu nyambungnya ke Musa Al-Khadim, ya. Musa Al-Khadim ini bukan dari Hadramaut, bukan, ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz Wafi dibantah karena referensinya jelas berbeda. Di Benda Kerep juga disampaikan bahwa Wali Songo itu keturunannya nyambungnya ke Musa Al-Khadim. Jadi bisa disimpulkan bahwa antara Ustadz Wafi dan Said Qori akan berbeda dalam hal ini. Kita simak videonya. Berarti Wali Songo juga Habib, sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi. Beb, kenapa sih kalau Wali Songo itu kok disebut Habib? Oh begini Gus, dulu di zaman Belanda kalau ketahuan itu dzurriyyah Rasulullah pasti akan dipersempit dakwahnya, makanya disimpan kehabibannya dulu, seperti itu kata beliau. Makanya nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Warga daripada keturunan daripada Sunan Gunung Jati, nah itu jalurnya Musa Al-Kazim, ya, keturunan Sayyidina Musa Al-Kazim, bukan dari keturunan Bani Ba'alawi. Jadi itu klaim Bani Ba'alawi untuk mereka, ya, menjadi mudah jalan mereka untuk menafikan anak cucu dari keturunan Wali Songo gitu. Mereka pertama mengatakan Wali Songo itu adalah keturunan Bani Ba'alawi, tapi ketika anak cucu Wali Songo meminta pengakuan nasabnya di masa lampau itu, mereka katakan palsu, nggak ada keturunan, ya. Disinilah yang menjadi polemik, ya. Nah, sehingga keturunan Wali Songo itu selalu mengkaji kebenaran nasab mereka. Nah, sembari mereka mengkaji nasab-nasab mereka, lalu mereka mengkaji sebenarnya nasab Ba'alawi ini semana sih, sejauh mana kesahihannya. Ternyata ditemukan bahwa keturunan Bani Ba'alawi itu ternyata palsu, teman-teman. Justru yang asli adalah keturunan Wali Songo yang nasabnya terupdate dan terverifikasi dari masa ke masa. Lalu buat apa kita berpikir tentang nasab Bani Ba'alawi yang tidak terdata dari masa ke masa? Mereka baru dimaksud atau diakui sebagai nasab Sadatul Ashraf di abad ke-10. Sementara di abad sebelumnya, dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-10, tidak ada satu orang pun yang mengakui mereka sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa? Karena mereka tidak ada data mereka, gitu kan. Ketika ada yang bertanya, ulama mana, ahli nasab mana yang menafikan nasab Bani Ba'alawi? Jawab, nggak ada yang menafikan. Oh, nggak ada kok. Bagaimana menafikan sesuatu yang nggak ada orangnya? Jadi udah salah pertanyaannya. Jadi mereka menganggap bahwa Bani Ubaidillah itu dari awal sudah diakui. Maka ketika kita tanya pembuktian pengakuan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, mereka jawabnya apa? Tidak ada lain perkataan mereka, tidak ada syarat harus ada pengakuan ulama sejaman atau kitab sejaman. Tidak ada syarat. Terus bagaimana kita bisa menemukan kebenaran Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, sementara riwayat-riwayat dari mulai anak-anaknya Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah SAW itu termaktub dalam ilmu-ilmu nasab.
terverifikasi nama-nama mereka, gitu loh. Lalu kenapa Ubaidillah ini tidak terverifikasi? Kalau kita lihat zaman jumlah daripada zuriat Rasulullah SAW itu kan 12 imam jatuhnya. Kalau istilahnya 12 imam. Jadi 12 imam itu nggak mungkin, nggak boleh, nggak ada ahli nasab yang mengisbatnya. Nah, justru karena Ubaidillah ini orang yang nggak ada, fiktif, ya, maka baru ada di abad ke-10. Nah, ini lucu.